perlu saya sampaikan bahwa gelar perkara khusus kemarin tidak memecahkan misteri ijazah Pak Joko Widodo. Gelar perkara khusus kemarin tidak membuka kotak Pandora terkait dengan ijazah ini asli atau palsu seperti yang dihasilkan dalam hasil penelitian Mas Roy dan Bang Rismon. Bang Ahmad Kosinudin ya. Jadi pada hari ini kami menindaklanjuti hasil gelar perkara khusus kemarin di mana penyidik Polda Metro Jaya telah menunjukkan ijazah Pak Joko Widodo. Dalam kesempatan ini, izin Bang Kosinudin, saya perlu mengklarifikasi beberapa hal. Yang pertama adalah ada pengacara dari pihak Pak Egy Sujana yang mengatakan bahwa beliau memegang ijazah. Kemudian di situ beliau merasakan ada emboss, kemudian di situ beliau mengatakan ada watermark. Saya pastikan bahwa apa yang disampaikan itu adalah keterangan yang menyesatkan publik. Kenapa? Karena pada saat ijazah itu mau dibuka, saya bersama Bang Ahmad Kosinudin adalah dua lawyer yang berdebat sengit dengan pengacaranya Pak Joko Widodo supaya ijazah itu bisa dibuka dalam kerangka transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum dan kemudian didukung juga oleh Ombudsman Republik Indonesia. Pada saat dilakukan gelar perkara khusus itu, detik-detik di mana ijazah itu akan dibuka, ya, saya termasuk orang yang pertama kali maju ke depan dan saya berdiri di antara penyidik dan Pak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Dan saya menyaksikan dengan mata saya sendiri detik-detik di mana ijazah tersebut digunting dari segel yang sudah disegel oleh penyidik Polda Metro Jaya. Dan ijazah tersebut diperintahkan, diberikan arahan oleh penyidik Polda Metro Jaya, tidak boleh dirabah, tidak boleh dipegang, tidak boleh disentuh. Sehingga saya hanya melihat itu dari jarak yang sangat-sangat dekat, tetapi karena ada arahan dari penyidik Polda Metro Jaya supaya ijazah tersebut tidak dipegang, maka saya juga tidak memegang ijazah tersebut. Dan ijazah tersebut ditaruh di satu map yang hard case, ada logo UGM-nya, dan dilapisi dengan plastik yang keras. Jadi kalau ada pernyataan dari pengacara Pak Egy Sujana mengatakan bahwa beliau menyelonong, jarinya masuk, saya pastikan itu keterangan yang menyesatkan publik. Keterangan tersebut tidak benar. Karena keterangan itulah yang memberikan kebingungan kepada rakyat hari ini. Bahwa berdasarkan keterangan dari Bunda Eli, ijazah tersebut ada embossnya, ijazah tersebut ada watermarknya. Saya pastikan keterangan tersebut keterangan yang tidak sesuai dengan fakta di dalam gelar perkara khusus. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, pada saat dilakukan gelar perkara khusus itu, ada dua ijazah yang dibuka, yaitu ijazah SMA dan ijazah program sarjana. Dan dua-duanya tidak boleh disentuh dan ditaruh di map yang sangat keras dan dilapisi oleh kertas sehingga tangan kita ini tidak bisa menyentuh. Ya, ijazah tersebut saya pandang secara dekat berkali-kali, bukan hanya satu kali loh, saya pastikan, berkali-kali saya pastikan. Ada banyak sekali kejanggalan-kejanggalan. Terutama pertama dari sisi foto. Foto di SMA, di ijazah SMA itu betul-betul kalau kita pastikan itu memang adalah ijazah fotonya Pak Joko Widodo yang berambut gondrong. Tetapi begitu kita periksa secara head to head dengan ijazah program sarjana, itu mohon maaf fotonya tidak sama seperti program SMA. Ya, itu bisa nanti dijelaskan oleh Mas Roy karena Mas Roy lah yang juga punya kesempatan untuk melihat ijazah tersebut dari jarak yang sangat dekat dan berkali-kali. Hal yang ketiga, perlu saya sampaikan bahwa gelar perkara khusus kemarin tidak memecahkan misteri ijazah Pak Joko Widodo. Gelar perkara khusus kemarin tidak membuka kotak Pandora terkait dengan ijazah ini asli atau palsu seperti yang dihasilkan dalam hasil penelitian Mas Roy dan Bang Rismon. Kalau ada pihak dari Pak Jokowi mengatakan bahwa ijazah ini kan sudah kami buka kepada penyidik dan sudah kami perlihatkan, jadi buat apa lagi mereka berkomentar? Kalau mau pernyataannya seperti itu, mohon maaf, dari awal Pak Joko Widodo jangan membawa ijazah ini dalam penegakan hukum pidana. Karena kenapa? Meskipun ijazah itu dibuka, tetapi tidak menjawab semua misteri dalam perkara ini. Tidak menjawab hasil penelitian Mas Roy. Karena forum gelar perkara khusus itu bukan forum pembuktian material.
tetapi hanya prosedur hukum acara di mana penyidik hanya memberikan kepastian berdasarkan pasal 38 dan pasal 39 KUHP bahwa barang bukti utama telah disita dan saat ini berada di tangan kekuasaan penyidik Polda Metro Jaya. Kan hanya itu yang kami pastikan. Bahwa ini asli atau palsu, ada embossnya lah, ada itu kan versi mereka. Ya. Kuasa hukum Pak Jokowi Widodo mengatakan bahwa ada emboss, ada watermark, ada listasan stempel. Ya itu kan selama ini yang mereka kemukakan. Itu kan versi mereka yang selama ini mereka ulang-ulangi. Tetapi secara pembuktian material terhadap pernyataan-pernyataan tersebut tidak bisa dipastikan. Karena apa? Karena kalau kita mau menganalogikan pembuktian ijazah seperti pembuktian mata uang, seperti yang selama ini dikatakan oleh teman-teman dari kubu Pak Joko Widodo. Pembuktian mata uang saya pastikan berdasarkan peraturan Bank Indonesia nomor 21 tahun 2019 tentang pengelolaan mata uang rupiah. Maka cara membuktikan mata uang adalah Bank Indonesia harus menarik mata uang tersebut, kemudian harus melakukan 3D, yaitu dipegang, diraba, dan kemudian diterawang. Bagaimana kita memastikan ada emboss dan ada watermarknya kalau tidak pernah diraba dan tidak pernah diterawang? Hanya dengan melihat dari jarak yang sangat dekat, kan mata ini kan juga ada keterbatasannya. Ya, itu hal yang ketiga. Hal yang keempat terkait dengan hari ini kami mohonkan supaya tersangka bisa mempunyai akses untuk melakukan uji laboratorium forensik independen. Saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bang Ahmad Kozinuddin tadi. Di dalam hukum acara pidana kita, memang tidak diatur bahwa terhadap hasil laboratorium forensik milik penyidik yang saat ini ada di bawah Bareskrim Polri atau ada di bawah Polri, itu tidak bisa dimintakan pengujian independen. Karena memang tidak ada aturan hukumnya gitu ya. Tetapi perlu kami pastikan bahwa meskipun itu tidak diatur secara terang di dalam KUHP, bukan berarti itu tidak bisa dilakukan. Kenapa? Karena kita perlu ingat bahwa tersangka itu mempunyai hak yang diberikan oleh undang-undang. Di pasal 65, tersangka mempunyai hak untuk mengajukan ahli yang menguntungkan, ahli yang meringankan. Dalam konteks mengajukan ahli yang menguntungkan dan meringankan itu, maka hari ini secara resmi kami mengajukan permintaan agar dilakukan uji laboratorium forensik independen. Kenapa perlu dilakukan uji laboratorium forensik independen? Mohon maaf, ini perkara memang sederhana, perkaranya perkara ijazah. Beda dengan perkara pembunuhan. Tetapi ingat, ijazah ini adalah bukan ijazah sembarangan. Ijazah ini adalah milik mantan Presiden Republik Indonesia. Dan sejarah Indonesia akan mencatat bahwa di tahun 2024 sampai kemudian tahun 2025 sampai tahun 2026 ada seorang mantan presiden yang ijazahnya dipersoalkan. Ada seorang mantan Presiden Republik Indonesia yang dipilih langsung oleh rakyat berdasarkan hasil pemilu yang legitimate dan sudah disahkan oleh negara, ijazahnya dipertanyakan. Tidak mungkin kalau ijazahnya sah, beliau bisa mendapatkan jabatan tersebut. Tetapi karena ijazahnya dipertanyakan hari ini, maka tentu punya dampak konstitusional dan punya dampak demokrasi dan politik terhadap keberlangsungan bangsa kita ke depan. Oleh karena itu, untuk memberikan kepastian hukum, memberikan kepastian politik dan kepastian bagi perjalanan demokrasi bangsa kita ke depan, maka perlakuan terhadap ijazah ini tidak bisa main-main. Ya, oleh karena itu kami meminta penyidik Polda Metro Jaya untuk memberikan akses kepada ahli kami. Setidak-tidaknya hari ini kami mengajukan 2 lembaga laboratorium forensik independen seperti yang sudah disampaikan oleh Bang Ahmad Kozinuddin tadi, yaitu dari Universitas Indonesia dan kemudian dari BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kenapa kami mengajukan itu? Ada 3 alasan. Yang pertama adalah ini demi kekuatan pembuktian yang berimbang. Tersangka mempunyai hak untuk mendapatkan satu kekuatan pembuktian yang berimbang. Kalau ini dilakukan secara independen oleh lembaga atau oleh laboratorium independen, maka terhadap misteri ijazah Pak Joko Widodo bisa terpecahkan. Kemudian yang kedua, kemungkinan saja begitu kita mendapatkan hasil dari laboratorium forensik independen, akan ada indikasi-indikasi baru. Terhadap indikasi-indikasi baru dan terhadap fakta-fakta baru itu, meskipun sudah ada punya Polda Metro Jaya, tidak ada masalah. Semua akan diuji di dalam proses persidangan. Bukan berarti kami mengajukan laboratorium forensik independen untuk menegasikan dan untuk menghilangkan hasil laboratorium forensik dari Polda Metro Jaya. Tidak. Biarkan saja tetap itu seperti adanya.
hasil mereka adalah identik. Tetapi kami ingin mengajukan yang baru supaya kemudian ada perimbangan pada saat nanti dalam proses persidangan hakim bisa memutuskan mana yang benar dan mana yang salah. Seperti itu ya Mas Roy ya. Barangkali itu dari saya. Saya persilakan buat teman-teman yang lain yang ingin memberikan pernyataan.